Pada zaman dahulu, di desa Marahai hidup satu keluarga. Mereka adalah sepasang suami istri dengan seorang anak perempuan. Sang ayah bernama Daluko dan sang ibu bernama Haiti. Sedangkan anak perempuan mereka bernama Bebeoto. Hari-hari mereka lalui dengan bahagia. Bebeoto sangat disayangi oleh ayah dan ibunya. Tetapi kebahagiaan di keluarga ini tidak berlangsung lama. Pada waktu usia Bebeoto 6 tahun, sang ayah meninggal karena sakit keras. Maka hari-hari berikutnya dilalui Bebeoto hanya berdua dengan ibunya. Untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, Haiti menanam tanaman di kebun dan memelihara ayam. Pada suatu saat, wabah penyakit ternak melanda desa Marahai. Semua ayam yang dipelihara Bebeoto mati karena diterjang wabah penyakit. Seekor ayam betina yang baru bertelur 5 butir pun ikut mati. Keadaan ini membuat Bebeoto dan ibunya merasa putus asa. Mereka hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar bencana wabah itu cepat berlalu. Dalam beberapa minggu, si ibu masih bisa menjaga diri dan anaknya dengan memanen hasil kebun yang sebagian ditukar dengan ikan dari para nelayan. Namun, setelah beberapa minggu, Haiti kehabisan bahan makanan yang disimpan. Bahkan, bahan makanan yang di kebun juga habis. Yang ada di kebun hanyalah tanaman yang baru ditanam dan baru bisa dipanen dalam waktu 2 hingga 4 bulan kemudian. Akhirnya, sang ibu teringat bahwa dia masih mempunyai 5 butir telur yang disimpan. Haiti memasak telur itu untuk anaknya, sebutir sehari untuk dimakan. Pada hari kelima, telur pun tinggal sebutir. Telur terakhir itu direbus oleh Haiti. Karena takut cepat habis, Bebeoto menyarankan kepada ibunya agar telur jangan dimakan sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit. Mama, kalau mama mau makan telur, seng usah kasih pica. Ambil dipung isi sedikit-sedikit dan peniti saja supaya jambe pun telur cepat habis. Namun, sang ibu langsung mengambil telur itu dan langsung mengupasnya. Tampaknya sang ibu tidak menganggap apa yang diusulkan oleh anaknya yang memang masih kecil. Makan sedikit deng, ngana terkanyang. Jangan lebengan makan satu kali. Kata-kata ibunya tersebut tidak menyenangkan hati Bebeoto. Dia menangis dan merajuk, lalu pergi ke pantai. Mama tuh kes abis bebem telur urung lebih belar dari rumah ini sudah. Setibanya di pantai, Bebeoto langsung berjalan sampai batas air kering dengan air laut yang dalam. Kebetulan pada saat itu pasang surut yang kering, sehingga Bebeoto dengan mudah bisa menemukan batu-batu besar dan karang-karang laut yang memiliki lubang besar. Bebeoto memandang sebuah batu besar yang memiliki lubang besar dengan wajah yang sedih. Lebih baik memang sudah lambat itu saja supaya jambe pun mama dapat beta dan ambil beta bawa pulang. Setelah beberapa saat berpikir, Bebeoto masuk ke dalam lubang batu itu. Sementara itu, ibunya hanya dapat melihat perbuatan Bebeoto dari kejauhan sebelum Bebeoto masuk ke dalam lubang batu. Dengan tergesa-gesa, Haiti berlari menuju batu itu dengan harapan agar bisa mengeluarkan Bebeoto. Sementara itu, air laut mulai pasang naik dan memenuhi lubang batu yang dimasuki Bebeoto. Hal ini membuat ibunya semakin takut dan sedih. Ia berusaha mencari cara untuk mengeluarkan Bebeoto dari dalam lubang batu.
Sambil memeluk batu itu, Bu Beto mama tahu ngana ada di dalam. Mama harap ngana keluar lah tong pulang ke rumah sama-sama. Nanti baru mama cari lagi ngape telur lah ngana boleh makan lagi par besok, Bu Beto. Besok mau keluar. Tarada Bu Beto, tarada. Mama tara akan pukul Pak Bu Beto. Mama cuma harap ngana keluar saja kau pulang sama-sama dengan mama. sudah berulang kali sang ibu memanggil Bebe Oto. Namun, Bebe Oto tidak mau keluar dari lubang batu. Ibunya hanya duduk di atas batu dan menangis terseduh-seduh. Bagaimana supaya kita pe anak ini Bu Beto nih bisa percaya lagi ke kita lah. Keluar dari dalam lubang batu itu. Pada saat berpikir, si ibu melihat sebuah kerang besar di sampingnya. Kerang ini bisa disebut Biyakima. Biyakima sedang membuka kulitnya dengan lebar. Lebih baik kita kasih foya Pak Bu Beto. Bu Beto, kalau ngana tar mau keluar, biar mama sudah yang masa dalam bia itulah mama mati. Secara pelan, si ibu menuju ke Biyakima yang masih terbuka dan duduk di dalam bia itu. Sementara itu, Bebe Oto mulai sadar bahwa ibunya sangat menyayanginya dan dia tidak mau kehilangan ibunya. Dia tidak mau bila ibunya sampai ditelan Biyakima. Kalau sampai terjadi, berarti dia akan kehilangan orang tuanya. Untuk itu, Bebe Oto keluar dari lubang batu. Kemudian pergi mencari ibunya yang berada dalam mulut Biyakima. Namun, belum sempat sang ibu keluar dari mulut Biyakima itu menutup kulitnya yang membuat ibu terjepit. Akibatnya, ibu sulit keluar dari Biyakima. Terdengar teriakan minta tolong dari dalam Biyakima. Namun, apa daya, karena tubuh Bebe Oto lebih kecil daripada Biyakima. Ia tak mampu menolong ibunya. Mama Mama, keluar. Karena besok di luar ini, langsung pulang ke rumah. Bebe Oto hanya memandang Biyakima. Semakin lama, air laut semakin naik sehingga Biyakima pun hilang di telan air laut. Akhirnya, Biyakima tidak terlihat lagi. Dari kejauhan, Bebe Oto hanya memandang dengan tangisan sedih. Kemudian, dia pulang ke rumah sendirian. Itulah akibatnya kalau tidak mendengarkan nasihat ibu. Sekarang, Bebe Oto benar-benar kehilangan kedua orang tuanya. Terima kasih telah menyaksikan Sandiwara Sastra dalam antologi cerita rakyat Maluku Utara, episode Ogohi Telur.